Masa itu kan tiba, saat ku kan tinggalkan dunia, menggenggam dosa selama hidupku menuju kepadamu. Ku tahu rahmatmu tak terbayangkan saat ku pertahankan imanku. Pedih siksamu adalah janji yang kau ucapkan saat ku lupakanmu. Aku tak mau saat kau ambil nyawaku, ku berada dalam lumuran dosa. Aku tak mampu jika semuanya terjadi. Aku bertobat kepadamu. Ku tahu rahmatmu tak terbayangkan saat ku pertahankan imanku. Pedih siksamu adalah janji yang kau ucapkan saat ku lupakanmu. Aku tak mau saat kau ambil nyawaku, ku berada dalam lumuran dosa. Aku tak mampu jika semuanya terjadi. Aku bertobat kepadamu. Aku tak mau saat kau ambil nyawaku, ku berada dalam lumuran dosa. Aku tak mampu jika semuanya terjadi. Aku bertobat kepadamu. Aku bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Muchle di program Oase Ramadan yang merupakan rangkaian program kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat Lailatul Qadar. Dan secara kebetulan suatu keberkahan buat bangsa Indonesia karena kemerdekaan Republik Indonesia juga lahir pada bulan dan waktu yang bersamaan. Tentu saja seperti yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila, kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh yang mempunyai itikat dan keimanan. Nanti kita akan membicarakan mengenai bagaimana mengisi kemerdekaan ini dan bagaimana estafet kemerdekaan dari tokoh-tokoh pemuda yang akan melanjutkan dan mengisi kemerdekaan tersebut. Kita juga akan berbincang-bincang dengan para tokoh pemuda. Di sini sudah hadir dari HMI, ya,
PMII, saya akan menghampiri. Kemudian ada IMM dan GMNI. Baik, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan salah seorang dari tokoh ataupun aktivis muda. Silakan berdiri, Mas Fajri dari HMI. Oke, Mas, iya boleh berdiri. Sebetulnya saya merasa tersinggung kalau membuat Anda berdiri karena saya yakin saya lebih pendek dari Anda. Tapi tidak apa, disinilah tingkat kebersamaan bahwa duduk sama rendah, berdiri sama saja. Mas Fajri, ini berbicara soal mengisi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian apakah peran pemuda yang sekarang ini yang Mas Fajri lihat dalam mengisi kemerdekaan? Boleh menghadap sana, Mas Fajri? Mungkin kalau dilihat dari peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan, banyak hal yang positif yang bisa dilakukan. Contohnya kan kalau kita nggak perlu mengambil contoh yang lain, yang hari ini di depan mata adalah Pekan Olahraga Nasional. Hampir semua atlet ini kan kaum muda, umur yang produktif, yang notabene sudah pasti mereka dari kaum muda yang memang produktivitasnya dan aktivitasnya ke arah yang lebih positif. Betul. Sehingga lebih mengarah pada hal yang cenderung membawa nama baik bangsa ini. Iya, kalau pemerintah memberdayakan atlet yang sudah tua, itu pemerintah terlalu. Masa lempar lembing udah begini. Itu tentu saja diambil dari tokoh-tokoh yang muda-muda karena semangatnya masih luar biasa. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama para aktivis juga. Ya, terima kasih. Nah, Ustadz, ini di sini juga sudah ada di samping saya Ustadz saya yang luar biasa. Assalamualaikum. Ustadz Abu Sangkan. Ya. Berbicara soal kemerdekaan ini Ustadz, kita kan terdiri dari banyak suku bangsa, ya kan? Iya. Itulah Indonesia, seperti lagunya Bang Haji. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Tapi suku bangsa ini kan akhirnya bersatu Ustadz, merebut kemerdekaan. Nah kalau dihubungkan dengan kebudayaan yang banyak itu, nah ini bagaimana Ustadz? Seperti di dalam budaya Betawi, itu kan ada sholat, sholawat, dan silat. Nah ini Ustadz bisa dijelaskan sedikit sebagai pengantar tausiahnya Ustadz. Iya, menarik sebenarnya peradaban Betawi ini, karena saya tinggal di Betani lama. Bayangkan sekitar 82, tahun 82 maksudnya. Iya. Ya kan, tahun 82-83 kita hidup di sini tidak pernah bersinggungan. Yang kita perhatikan seluruh bangsa, seluruh suku itu tumpleknya di Betawi sini. Nah, artinya sebagai mini Indonesia, segala suku bangsa tumplek. Kalau seandainya penduduk aslinya itu tidak terima, habis kita. Artinya orang Betawi mempunyai hati yang terbuka. Mempunyai hati yang bisa menerima seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini yang mesti kita contoh yang hari ini. Kenapa ternyata orang-orang tuanya sebelumnya dia punya prinsip 3 hal dalam sisi peradaban. Sholat, berarti orang Betawi itu bukan disebut Betawi kalau kagak sholat. Setuju kagak? Betul. Orang Betawi kalau tidak sholawat mencintai Nabi maka bukan orang Betawi. Orang Betawi kalau kagak ada mainan, nah mainan bukan berantem, mainan. Gitu. Ini juga mainan namanya itu. Main-main bukan berantem, cuma main. Main-main pemirsa. Main-main. Jadi namanya mainan ini. Main-main jadi pemirsa, permainan silatun. Artinya main-main, silatun kagak berantem. Arti silat itu dari asal hadis silman kotoak wa ahsin ila man asa'a ilaik. Sil, sambungkan. Silaturahmi. Jadi begini itu cuma main, makanya banyakkan gaya. Jadi iya kan. Bukan berantem, Ustaz. Bukan main. Ini kayaknya harus dihentikan Ustaz. Iya betul. Ini belum selesai saya udah ngejungkrak nih. Pemirsa kita akan lanjutkan kebersamaan kita, nanti akan dibahas lebih gamblang lagi mengenai apa itu sholat, sholawat, dan silat sebagai sebuah kebudayaan yang mengarah kepada persatuan nasional. Jangan kemana-mana, tetap di Oase Ramadan.